Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Wahyu Mega Andini dari kelas Ekonomi Syariah C. Saya di sini akan mereview materi metodologi penelitian. Untuk yang pertama adalah desain penelitian kuantitatif. Nah, pengertian dari desain penelitian kuantitatif itu sendiri adalah proses mengemukakan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu menggunakan angka-angka. Dan sedangkan di penelitian kualitatif itu menggunakan selain angka-angka. Jadi perbedaannya terletak di situ. Nah, untuk yang selanjutnya prosedur penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif sebagai kegiatan ilmiah berawal dari yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua merujuk teori, yang ketiga mengemukakan hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menganalisis data, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Jenis desain penelitian kuantitatif yaitu desain eksplanasi, desain deskriptif, desain korelasi, penelitian survei, penelitian ex post facto, dan desain the eksperimen. Nah, untuk kriteria dari penelitian itu sendiri yaitu memberikan jawaban dari beberapa masalah atau pertanyaan dalam sebuah penelitian. Yang kedua, mengontrol atau mengendalikan varian. Nah, untuk kegunaannya itu adalah menjawab pertanyaan dalam sebuah penelitian. Yang kedua, kontrol atau kendali terhadap variabel bebas ekstra. Yang selanjutnya validitas internal dan validitas eksternal. Sekian dari saya. Materi yang kedua adalah analisis studi tokoh. Dan apa sih studi tokoh itu? Studi tokoh adalah pengkajian secara sistematis terhadap pemikiran atau gagasan seorang pemikir muslim keseluruhan maupun sebagian. Nah, untuk yang selanjutnya pengenalan tokoh. Yang pertama, latar belakang internal dan eksternal. Untuk latar belakang internalnya yaitu merupakan kehidupan pribadi dari tokoh tersebut, terus pendidikan dari tokoh tersebut, yang selanjutnya pengalaman dan perkembangan pemikiran. Jadi para peneliti tokoh itu mempunyai pengalaman dan juga pemikiran yang selalu berkembang. Untuk latar eksternalnya yaitu sosioekonomi, politik, budaya, sastra, filsafat, religius pada zamannya. Jadi para tokoh-tokoh yang melakukan penelitian itu pasti memiliki hal atau kemampuan tersebut. Mereka pasti mengetahui tentang sosioekonomi, politik, budaya, sastra maupun filsafat pada zaman mereka hidup atau mereka mulai meneliti. Nah, yang selanjutnya pendekatan studi tokoh yaitu yang pertama pendekatan tematis, yang kedua pendekatan autobiografi, yang ketiga pendekatan kasus atau biasa disebut masalah khusus, yang selanjutnya pendekatan construction of day. Nah, kriteria dari tokoh tersebut adalah integrasi ketokohannya. Yang kedua, karya-karya monumentalnya. Yang ketiga, ketokohannya diakui secara mutawatir. Dan yang terakhir, kontribusi atau pengaruhnya bagi masyarakat, baik kepemimpinannya, keteladanannya, dan juga pemikirannya. Nah, selanjutnya adalah analisis studi tokoh, yaitu yang pertama interpretasi atau pemahaman terhadap fakta, data, dan gejala. Yang selanjutnya
koherensi internal, yaitu keselarasan data satu dengan data yang lainnya. Jadi, dari data-data tersebut mempunyai keselarasan atau keterkaitan dari data yang lainnya. Yang ketiga, idealisasi dan kritik approach. Setiap pemikiran tokoh dianalisis secara kritis. Jadi tidak menganalisisnya secara gampang, tapi mereka menganalisis secara kritis dan mendetail. Dan untuk yang selanjutnya, kesinambungan historis, yaitu keterpengaruhan dan perkembangan pemikirannya dalam rentang waktu sejarah. Jadi keterpengaruhan dari perkembangan pemikiran tersebut juga sangat berpengaruh. Jadi pemikirannya itu berpengaruh kepada perkembangan zaman. Jadi harus mengikuti perkembangan zamannya. Yang selanjutnya, bahasa inklusif dan analog. Bahasa inklusif dan eksklusif dalam konsep pemikirannya. Dan untuk yang terakhir, kontribusi tokoh, yaitu apakah ada kaitan antara pemikirannya dan kontribusinya pada peradaban tersebut. Sekian materi dari saya. Untuk materi yang selanjutnya, untuk materi yang terakhir, yaitu plagiat atau biasa disebut dengan plagiarisme. Nah, pengertian dari plagiarisme tersebut adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagian dari orang lain yang menjadikan seolah-olah karangan itu pendapatnya sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak-hak orang lain. Mereka mengutip karangan atau karya ilmiah orang lain tersebut tanpa menyertakan pengarangnya. Untuk yang selanjutnya, sisi-sisi plagiarisme atau biasa disebut ruang lingkup. Yang pertama, mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menyebutkan sumber atau asalnya. Jadi, semisal kita membuka Google untuk mencari sumber informasi atau materi yang didapatkan, tetapi tidak menyertakan catatan kaki, catatan perut, ataupun daftar pustakanya, itu bisa saja dianggap sebagai plagiasi. Yang selanjutnya, menggunakan gagasan, pandangan, atau pendapat orang lain tanpa menyebutkan sumbernya atau asalnya. Pengertian-pengertian tokoh ataupun pendapat tokoh mengenai suatu hal atau suatu karya ilmiah itu jika tidak menyatakan atau menyebutkan tokohnya itu juga dianggap sebagai plagiarisme. Yang ketiga, menggunakan data atau informasi milik orang lain tanpa menyebutkan sumbernya atau asalnya. Jadi contohnya itu seperti jika melihat data di Bank Indonesia tanpa menyertakan sumbernya, itu juga dianggap sebagai plagiarisme. Yang selanjutnya, mengakui karya atau tulisan atau pendapat orang lain sebagai tulisannya sendiri. Yang kelima, yaitu melakukan parafrase tanpa menyebutkan sumbernya atau asalnya. Dan yang terakhir, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan atau diumumkan oleh pihak lain seolah-olah itu karyanya sendiri. Jadi misalnya ada sekolah lain atau mahasiswa yang membuat karya ilmiah, tetapi karya itu malah diakui oleh orang yang bukan membuatnya. Untuk yang selanjutnya, tipe-tipe plagiarisme. Menurut Sulistyo ada 4, yaitu kata demi kata atau word for word plagiarisme, yaitu penulisan menggunakan kata-kata penulis lain tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kedua, plagiarisme atas sumber, yaitu penulisan menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Yang ketiga, plagiarisme kepengarangan, yaitu penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain. Untuk yang terakhir yaitu self plagiarisme, yaitu termasuk dalam tipe mempublikasikan suatu artikel
lebih dari satu redaksi publikasi, yaitu mendaur ulang karya ilmiah orang lain. Untuk yang selanjutnya, konsekuensi ilmiah dan hukum atas plagiarisme tersebut. Sesuai hukum positif yang berada di Indonesia, berbagai bentuk ancaman atau sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan plagiarisme, yaitu atau biasa disebut plagiator, itu mulai dari hukuman peringatan yang pertama, kemudian pencabutan hak-hak tertentu termasuk hukuman penjara ataupun denda atau ganti rugi secara perdata. Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada seorang plagiator itu secara umum diatur dalam pasal 380 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan yang menurut R. Susilo merupakan pasal yang mengancam hukuman terhadap perbuatan-perbuatan penipuan tentang hak cipta. Pencegahan agar terhindar dari plagiarisme atau plagiasi, yaitu yang pertama pengutipan, yaitu menggunakan 2 tanda kutip jika mengambil langsung satu kalimat dengan menyebutkan sumbernya. Untuk yang kedua, menuliskan daftar pustaka atas karya yang ditunjuk dengan baik dan benar. Jadi semisal membuat makalah itu sumber-sumbernya itu ditulis di dalam daftar pustaka. Nah, untuk yang selanjutnya, parafrase. Melakukan parafrase dengan tetap menyebutkan sumbernya. Catatan terkait dengan cara atau bentuk pengutipan, apakah dalam bentuk catatan kaki, catatan perut, maupun yang diatur oleh perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan dalam pedoman penulisan karya tulis atau skripsi maupun tugas akhir. Sekian presentasi atau pengulangan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.